Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dosangang sasi aku diemban dening ibuku ing Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku, baik anak putra maupun putri. Di pagi hari ini tanggal 30 hari Ahad, kita bertemu lagi dengan subtema 4, tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di masa pandemi ini kalian semua tetap semangat untuk belajar ya, walaupun dengan belajar jarak jauh atau online, dan selalu menjaga kesehatan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran materi pertumbuhan tanaman, Pak Yunus bertanya, sampean semua pasti punya tanaman. Mungkin sampean punya tanaman di halaman depan rumah, atau bunga di pot, bisa juga di belakang rumahmu ada kebun dengan beberapa tanaman. Nah, di situ sampean jangan lupa untuk tetap selalu menjaga tanaman tersebut, menyirami, atau kalau bisa dikasih pupuk. Kenapa? Ya supaya tanaman bisa tumbuh dan berkembang. Tanaman itu juga memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tanaman tersebut. Di samping merawat tanaman, salah satu kegiatan untuk menjaga alam. Selain air, ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya? Nanti ada penjelasannya ya. Apa itu pertumbuhan tanaman dan apa itu perkembangbiakan tanaman. Jadi nanti saya ulas satu persatu pertanyaan yang ada di HP sampean. Kita simak materinya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 1. Faktor internal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Meliputi apa saja? A. Genetik, dari induk yang menentukan sifat bentuk tubuh, warna, bunga, rasa, buah, dan lain-lain. B. Karena hormon, zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Meliputi apa saja? Yang A,
nutrisi berupa pupuk, B. cahaya matahari, C. air dan kelembapan, D. suhu udara, E. kesuburan tanah. Perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama satu generatif, yang kedua vegetatif. Cara perkembangan tumbuhan. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Di situ saya lihat contohnya pada tumbuhan generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Yang kedua vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, yang B. secara buatan dengan bantuan manusia. Vegetatif alami dilakukan dengan cara yang pertama atau yang satu, tunas. Tumbuhan baru atau garis miring anaknya akan tumbuh dekat dengan anaknya. Contohnya buah nanas, bambu, dan lain-lain. Yang kedua, tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun, contohnya sosor bebek dan tunas daun tersebut. Yang ketiga, umbi batang. Batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, contohnya kentang. Yang keempat, umbi akar, yaitu akar yang tumbuh besar karena berisi cadangan makanan, contohnya wortel dan singkong. Yang kelima, umbi lapis, terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat, contohnya bawang merah. Yang keenam, spora, contohnya yaitu lumut. Yang ketujuh, akar tinggal, batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah, contohnya jahe, kunyit, dan lain-lain. Untuk yang vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara satu, mencangkok. Apa yang disebut mencangkok? Itu perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Contohnya mangga, pohon rambutan, dan pohon nangka. Yang kedua adalah menganten atau menyambung, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang sejenis, contohnya yaitu pohon rambutan. Yang ketiga, akulasi atau menempel. Apa yang dimaksud? Yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya sama persis mangga juga bisa itu. Yang keempat, stek batang. Yaitu apa stek batang? Perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam ke tanah, contohnya singkong dan lain-lain. Yang kelima, merunduk. Apa yang disebut merunduk?
yaitu perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya buah stroberi atau pohon stroberi. Nah, itu tadi sekilas tentang mapel bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Beranjak yang kedua, materi matematika. Nah, yang matematika ini nanti yang kita bahas adalah menentukan hasil bagi dua bilangan cacat tanpa sisa. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Yang ketiga, membagi bilangan dua angka dengan bilangan satu angka. Kita lihat contoh soal. Nah, di sini saya melihat di situ ada 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Cara pengerjaannya ini sangat mudah ya. Jadi 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai ketemu hasilnya 0. Jadi hasilnya nanti 2-nya dihitung, di situ nanti ketemu 5. Jadi hasilnya yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk contoh lainnya saya melihat pembagian itu di halaman 60. Nah, itu kamu lihat 72 dibagi 2 di poro gapit ya itu. 7 dibagi 2 ketemu 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. 7 dikurangi 6 ketemu 1, yang 2 tadi turun menjadi 12. 12 dibagi 2 ketemu 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Lah, dikurangi 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Jadi 72 dibagi 2 sama dengan 36. Oke, lanjut untuk materi yang ketiga yaitu mapel PPKN. PPKN ini membahas tentang kerjasama sebagai wujud dalam keberagaman. Yang nomor 1, melakukan permainan kelompok seperti gobak, sodor, kasti, dan balap bagia. Kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang keempat, melakukan kegiatan menanam pohon. Itu adalah contoh kerjasama sebagai wujud keberagaman. Jadi samen kerja bakti di sekolahan itu termasuk wujud dalam keberagaman kerjasama. Atau tugas kelompok itu juga termasuk kerja sama. Lanjut untuk SBK atau SPDP, kita akan membahas karya seni mozaik. Apa sih yang disebut mozaik itu? Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk gambar. Nah, mozaik itu juga dibagi menjadi 2 bahan-bahannya. Yang pertama yaitu bahan alam. Bahan alam itu maksudnya yang bahan asli dari alam. Yang kedua bahan buatan. Bahan buatan itu maksudnya bahan yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, ini contoh bahan
alam. Ini dari kurit telur atau salak, ya, kuritnya salak juga bisa, itu yang dari bahan alam. Bisa juga dengan daun, dedaunan, nah itu kan juga alam. Biji-bijian itu juga bahan alam, kayak jagung, beras, padi, dan lain-lain. Untuk bahan buatan, lah ini bahan buatan bisa dengan kertas, dipotong kecil-kecil terus ditempel sehingga membentuk suatu gambar. Bisa kertas, bisa plastik, dan lain-lain. Itu yang terakhir yaitu mapel PJOK. Kita membahas tentang kombinasi gerak dasar jaran, lari, dan melompat. Latihan ini dapat melatih kekuatan, kelincahan, dan kecepatan gerak. Nah, cara melakukannya nanti mungkin kalau kita sudah masuk, udah normal, udah di sekolah, mungkin bisa dipraktekkan atau dicontohi sama Pak Yunus. Kita bisa mempraktekkan langsung ke lapangan. Yang pertama yaitu berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, mendengar aba-aba peruit. Yang ketiga, melangkah atau berjalan ke depan sampai garis pembatas. Yang keempat, melangkah atau berjalan sampai garis pembatas. Nah, ini sudah selesai. Terus ini contohnya ya, bisa lompat jauh. Lompat jauh itu termasuk kelincahan atau kekuatan. Contoh jenis lompat. Nah, selesai. Alhamdulillah, materi subtema 4 ini sudah selesai. Tema 1 ya. Kemungkinan minggu depan atau ketika ada jadwal tematik lagi, kita ganti tematik 2 atau tema 2 subtema 1. Semoga anak-anak paham dan ilmunya manfaat barokah. Amin. Sampai ketemu lagi di mapel selanjutnya. Mungkin bisa saya atau Bu Nani atau Pak Aziz. Tetap jaga kesehatan, sukses buat anak-anakku, baik putra maupun putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.